Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam ini masih dalam tema filsafat kebebasan, cuma dengan angle yang agak berbeda. Kemarin kita sudah ngomong John Stuart Mill, kemudian ada juga Soekarno dengan kemerdekaannya. Malam ini kita masuk ke dunia yang namanya teologi. Jadi teologi itu ilmu yang logos, yang ngomong tentang theos. Theos itu Tuhan. Kalau dalam bahasa ilmu filsafat ada yang mendefinisikan teologi itu faith seeking understanding. Faith itu keimanan, seeking itu mencari, understanding itu pemahaman. Jadi iman yang nyari pemahaman. Bedanya sama filsafat, kalau teologi itu percaya dulu sama Tuhan, terus baru nyari dasar rasionalnya. Kalau filsafat, nyari dasarnya dulu baru percaya. Oke, kenapa sih iman itu apa ndak bisa? Ndak usah dipahami, pokoknya dipercaya saja. Kan banyak teman-teman kita sing ngono, pokoknya percaya wae, ndak usah tekok neko-neko, malah bulat. Bisa. Cuma antara iman yang dipahami dengan iman yang tidak dipahami itu kedalaman dan derajatnya beda. Makanya di banyak ayat, banyak hadis kita sangat didorong untuk mikir. Karena dengan mikir yang semakin dalam itu korelatif dengan iman kita yang semakin dalam. Karena kita semakin paham. Kalian kan juga gitu. Kalau percaya sesuatu tapi nggak paham kan nggak enak. Kalau tanya temenmu, ngapain sih harus ke sana? Pokoknya percaya melu wae, kan nggak mantep. Tapi kalau jelas kenapa kesananya itu kan lebih mantep. Pokoknya ada. Pokoknya enak-enak. Itu meskipun enak, tapi kan kamu kalau bertanya-tanya kan nggak terlalu yakin, masih ragu-ragu. Tapi kalau jelas kenapa sih kok enak? Oh, di sana makan gratis, ngombe gratis, sak karepe dhewe. Nah, itu lebih mantap. Iman juga begitu. Meskipun nanti ada sekelompok umat beragama yang tidak suka, iman tidak usah dipahami, pokoknya dipercaya wae. Karena takut dengan dipahami imannya jadi rusak. Ada yang pikirannya gitu. Dan boleh-boleh saja wong pikiran-pikirannya dewe, kamu nggak usah protes. Ya kan, orang punya tipe berpikir apa aja kan monggo. Yang nggak boleh kan sikut-sikutannya. Kalau orang punya gaya beragama kayak gimana juga monggo. Malam ini kita ambil salah satu tokoh yang harusnya umat Islam Indonesia paham. Karena hampir semua umat Islam Indonesia ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu biasanya kalau bidang teologi atau kalam, kiblatnya kan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Cuma saya tidak tahu di Indonesia tidak terlalu semangat untuk belajar tokoh-tokoh ini secara
mendalam. Kalian kan pokoknya wis manut simbah-simbah, manut ustad-ustad, manut diajari apa ya itu. Tapi sebenarnya pertanggungjawabannya harus serius. Kalau kalian ngaku Syafi'iyah misalnya, ya harus ngerti Imam Syafi'i itu apa dan siapa, pikirannya bagaimana. Karena orang-orang ini kan rujukan kita. Dia bertanggung jawab atas pikirannya sendiri, kita juga bertanggung jawab atas pendapat kita sendiri. Maka kita harus ngerti. Kalau kamu kejeglong, jangan salahkan petanya, jangan salahkan GPS-nya. Ya salahmu dewe jeglong. Kamu kan gak bisa marah-marah ke Google, ke GPS ndak mutu. Salah dewe kamu manut. Maka biar gak kejeglong, kamu harus ngerti apa dan siapanya. Makanya sengaja malam ini saya ngangkat Abu Hasan Al-Asy'ari. Meskipun sebenarnya kalau ngomong kebebasan itu lebih nikmat kalau saya ngomong tokoh-tokoh Mu'tazilah. Karena yang jelas punya ideologi bebas itu Mu'tazilah. Cuma ya kalau tak kasih Mu'tazilah, kalian tidak akan kenal orang ini. Kamu kan harus tanggung jawab pada orang ini kan, idolamu kan ke situ. Maka malam ini terpaksa saya bawa orang ini, meskipun beberapa kesimpulannya sebenarnya agak antitesis dengan kebebasan. Tapi kita lihat nanti gimana pandangannya tentang kebebasan manusia. Oke, bismillah. Dimulai. Nama lengkapnya itu Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari, keturunan ke-9 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Yang pernah belajar ilmu kalam pasti dengar nama ini, Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi yang nanti jadi pengikutnya Ali waktu tahkim. Dan nanti dia punya keturunan ke-9 yang dikenal sebagai Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan itu kunyah. Apa kunyah itu kalau di Indonesia ya? Kunyah itu nama Arab itu ada variasi-variasinya. Ada kunyah, ada lakob, ada nasab, ada nisbah. Di luar namanya sendiri isim. Jadi ada 5 variabel. Kalau Barat kan paling punya nama depan, nama belakang. Tapi kalau di Arab bisa 5 variasi. Kalau isim itu namanya sendiri. Kalau kunyah ini biasanya yang pakai abu atau Ummul Mukminin, Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Ubaidah, namanya bukan Ubaidah. Abu ini berarti dia punya anak namanya Ubaidah. Abu Hasan Al-Asy'ari berarti dia punya anak namanya Hasan. Ini namanya kunyah. Di bawah kunyah ada nasab. Kalau nasab itu yang bin atau binti atau ukhti atau akhu, itu nasab. Titik-titik bin siapa, titik-titik binti siapa, titik-titik akhu siapa, itu namanya nasab. Nanti ada nisbah. Nisbah itu yang misalnya orang Kufah terus jadi Al-Kufi. Misalnya ikut torekotnya Rumi, kadang disebut juga Ar-Rumi. Kalau jamaah Masjid Sudirman berarti Sudirmani. Harus lengkap ya, jangan dipotong separuh. Kalau dipotong separuh jadi asu. Ya, jadi itu. Atau kalau takmir ya disebut at-takmiri. Ya apa tuh. Jadi itu namanya nisbah. Ada lagi lakob. Kalau lakob ini julukan, nama panggilan. Abu Lahab, Abu Jahal, itu lakob, bukan nama asli. Nama aslinya bukan itu. Orangnya sendiri mungkin nggak tahu bahwa nanti dalam sejarah Islam namanya ditulis jadi Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena kan secara historiografi itu kan karena para ahli sejarah Islam
menyebut lakopnya karena saking nakalnya dia, saking kurang ajarnya sama Nabi, terus disebut Abu Jahal sama Abu Lahab. Yang suka kucing disebut Abu Hurairah, ya kan? Nah nanti banyak sahabat-sahabat yang punya lakop. Ya nanti yang suka rokok berarti disebut Abu Dukhon. Yang ya kan tidak apa-apa toh. Yang suka makan kan ada yang disebut Abdul Butun. Itu lakop namanya, julukan. Itu bedanya. Jadi nulis silsilah sama tata namanya orang Arab itu satu keluarga kitabnya bisa ratusan halaman karena panjang. Lakopnya bisa macam-macam. Kadang pindah ke daerah A julukannya apa, daerah B julukannya apa. Oke. Abu Hasan al-Asy'ari ini lahirnya 260 Hijriah, meninggal 270 Hijriah. Ya, umurnya salah itu nulisnya. Jadi enggak, itu tak tulis begitu 260 atau 270 Hijriah. Jadi saya tulis begitu karena momen lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari itu diperdebatkan. Yang jelas orang ingatnya Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir ketika Al-Kindi meninggal. Nah, tahunnya Al-Kindi meninggal juga diperdebatkan. Susah ya. Terus disamakan juga dengan hilangnya raibnya Muhammad bin Al-Hanafiyah, Imam Mahdi. Nah, itu juga diperdebatkan tahun berapa hilangnya itu sebenarnya. Jadi akhirnya ora jelas tanggal lahirnya. Yang jelas Abu Hasan al-Asy'ari ini hidup di fase ketika Abbasiyah surut. Abbasiyah itu kan para ahli sejarah biasanya dibagi 3 itu. Ada fase awal. Fase awal ini orang kadang menyebutnya monarki konstitusional. Jadi masih percaya dengan konstitusi meskipun kerajaan. Masih percaya dengan konon, undang-undang negara yang basisnya ya syariah, tapi kan ada konstitusi, bukan orang. Kemudian fase kedua mulai agak ekstrim, jadi monarki absolut, pusatnya raja. Fase ketiga ya sejak setelah mulai surutnya peradaban rasional Islam itu fase menjelang runtuh. Jadi dari percaya pada undang-undang, kemudian percayanya pada tokoh, setelah itu runtuh. Nah itu bisa kita kiaskan sama Indonesia. Hati-hati loh. Kalau sekarang orang mikirnya hanya tokoh siapa yang kita pilih jadi pimpinan, kemudian kita gegeran harusnya tokoh A, harusnya tokoh B, itu alamat sebentar lagi ada fase ketiga. Kita akan runtuh. Fase pertama masih setia dengan undang-undang, masih setia dengan aturan, dengan hukum. Hari ini kan mungkin lebih banyak ke tokoh. Kalau ada aturan yang tidak cocok dengan karepnya tokoh, itu biasanya aturannya yang diganti. Nah itu berarti tokoh ini mulai monarki absolut. Nah kalau sudah lewat sini, nanti akhirnya biasanya lama-lama runtuh. Karena begitu tokoh, orang akan punya kiblat sendiri-sendiri. Yang satu milih A, yang satu milih B, dan akhirnya tawuran. Kalau sudah tawuran itu tidak ada kalah, tidak ada menang, sama-sama bonyok. Jadi sama-sama ajur-ajuran. Oke, jadi kita saksikan saja, kan kita nggak usah ikut-ikut. Ya, toh kita ikut tawuran juga nggak dapat apa-apa. Sama kayak emasnya Olimpiade, kita ikut dada-dada, ya yang dapat 5M kan yang kita dadai. Kita nggak dapat apa-apa. Oke, maghrib disuruh dada-dada dan mau saja. Kemarin kan gitu malam-malam. Oke, jadi Abu Hasan Asy'ari ini anak yatim. Nanti ibunya nikah lagi saat dia umur 10 tahun.
nikahnya dengan guru besarnya Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai. Jadi dia ini anak tirinya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini salah satu tokoh Mu'tazilah, zaman jayanya Mu'tazilah. Jadi dia anak tiri, ya karena anak tiri maka dia disayang sama bapak tirinya. Kalau enggak ditinggal sama ibu tirinya. Apalagi dia ini pinter. Sejak umur 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi sekarang kan juga banyak, kecuali kita yang enggak. Ya apa-apa tuh, masa semuanya hafal, kan fardu kifayah. Wakilkan ke orang lain yang hafal. Ya. Oke. Jadi umur 7 tahun sudah hafal Quran, dididik habis-habisan oleh Abu Ali Al-Jubai, sampai kemudian jadi andalan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dia termasuk golongan Mu'tazilah muda. Jadi pinter debat, cerdas di era ketika umat Islam sedang deklinasi, mau runtuh, termasuk dunia pemikirannya. Saat itu ada puluhan mazhab yang beredar, bersaing rebutan jamaah. Aliran fikih, aliran tasawuf dengan torekotnya, termasuk aliran kalam. Sampai kemudian muncul upaya-upaya memurnikan ajaran Islam. Abu Hanifah dan kawan-kawan, yang nanti dikenal mazhab fikihnya cenderung rasional. Cuma Abu Hanifah dan kawan-kawan ini melihat bahwa ketika terlalu banyak mazhab, umat Islam sendiri yang bunuh diri. Sama kan, kalau terlalu banyak partai kita sumpek sendiri. Ojo age-age, sedikit aja, wong ya platformnya sama. Nah, untuk ngatasi mazhab yang macam-macam ini, Abu Hanifah dan kawan-kawan bikin gak, yuk kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Cuma plus, untuk kembali pada Quran dan hadis kan kita butuh ilmu. Untuk paham ilmu kita butuh pendaya gunaan akal. Jadi nas iya, akal iya. Cuma kemudian dalam perkembangannya muncul ekstrim-ekstrim. Yang terlalu berat di nas nanti melahirkan aliran formalisme. Yang paling ekstrim lahir Khawarij. Yang terlalu berat di akal melahirkan kelompok rasionalisme Mu'tazilah dan kawan-kawan. Sampai nasnya diturunkan jadi ranking 2. Ada lagi satu terlalu berat di mistik, sampai imam-imamnya disebut maksum, kelompok Syiah. Dan itu perdebatan habis-habisan zaman itu. Di era yang semacam ini muncullah Abu Hasan Asy'ari dari kubu Mu'tazilah. Nah, setelah jadi Mu'tazilah puluhan tahun, diperkirakan sekitar 30-an tahun, pada umur 40, Abu Hasan Asy'ari ini sadar punya gagasan baru lah, nanti sadar dianggap pingsan. Ya, punya ide baru, punya meletik pikirannya, sadar bahwa Mu'tazilah itu juga nggak benar-benar amat. Setelah selama ini digeluti puluhan tahun, baru dia muncul ada bibit-bibit, wah ini kok ini nggak pas ya. Itu setelah Mu'tazilah kalah. Jadi Mu'tazilah itu kan puncaknya zaman Al-Ma'mun. Nanti zaman Al-Ma'mun itu dia melakukan mihnah akuisisi. Akuisisi itu ujian keimanan. Jadi barang siapa yang ideologinya nggak Mu'tazilah, ya berurusan sama pemerintah dianggap makar. Jadi itu bahayanya kalau agama selingkuh sama negara.
Karena saling memanfaatkan. Negara memanfaatkan agama untuk menguatkan posisi politiknya, agama memanfaatkan negara untuk menyebarkan ideologinya. Dan itu yang terjadi zaman Mu'tazilah. Para ulama diuji, dites. Kalau jawabannya beda dengan pandangannya Mu'tazilah, ya dihukum. Kecuali dia mau, ya saya tobat, saya manut sampean yang benar, itu baru dilepaskan. Kalau enggak, ya disiksa terus. Meninggal juga tidak apa-apa, gantinya banyak. Itu zaman Mu'tazilah jaya. Nah, nanti lama-lama ya digituin kan juga banyak yang berontak. Apapun yang terjadi, kalau kekerasan, penindasan, siapapun yang ditindas, lama-lama dia pasti berontak, bales. Dan di situ titik balik jatuhnya Mu'tazilah, munculnya Salafiyah, Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan unggul. Zaman Al-Mutawakkil, begitu Al-Mutawakkil menguasai, keadaan berbalik. Dan sebaliknya sekarang Al-Mutawakkil balik ngejar-ngejar orang Mu'tazilah. Di era ketika Mu'tazilah dikejar-kejar, popularitasnya hilang, namanya jatuh, mau runtuh, inilah Abu Hasan Asy'ari melahirkan gagasannya yang nanti dikenal sebagai Asy'ariyah. Ya terserah analisis para peneliti, apakah itu strategi politik ataukah itu memang sadar beneran. Konon katanya sebelum dia balik dari Mu'tazilah ke Asy'ariyah, sempat mimpi 3 kali bertemu Nabi Muhammad, suruh pindah madhab. Jadi Nabi Muhammad datang terus bilang ke Abu Hasan Asy'ari, ya Abu Hasan Asy'ari, yang benar itu Ahlul Hadis, bukan Mu'tazilah, pindah ya. Ternyata nggak pindah-pindah. Besoknya mimpi lagi, ditemui lagi sama Nabi. Abu Hasan Asy'ari, kamu kan sudah tak bilangin, pindahlah dari Mu'tazilah. Masih ragu-ragu juga. 3 kali ditemui Nabi terus, oh berarti benar ini, aku disuruh pindah. Sejarahnya ada yang begitu. Ya saya tidak tahu, mungkin ya saya mau ngerti besok Nabi Muhammad datang dalam mimpimu, mas, ojo NU, gantilah. Yang benar bukan Muhammadiyah, coba kamu pindah. Jangan-jangan gitu. Siap nggak kamu pindah madhab kalau mimpi ketemu Nabi? Kan banyak di berita-berita itu kan, mimpi ketemu Yesus terus pindah Kristen, mimpi ketemu Nabi pindah Islam, kan gitu. Kapan-kapan kita bikin penelitian ya, sejauh apa kuatnya sebuah mimpi untuk bikin orang konversi. Oke, ya cuma ndak enak ya kalau mimpi gitu. Kamu kan senangnya mimpi yang basah. Kalau yang kayak gitu nggak basah, kamu pening. Oke. Ya. Apa Nabi Muhammad ngerti NU enggak ya? Jangan-jangan enggak, kalau enggak ngerti enak. Kamu enggak mungkin diimpiin Nabi Muhammad suruh pindah dari NU apa dari Muhammadiyah. Oke. Kitabnya ini bagi yang suka sama Abu Hasan Asy'ari, mungkin yang sedang kuliah mau bikin skripsi atau tesis, cari 5 kitab itu. 5-5-nya bisa kamu download gratis online. Yo, serato bola bahasa Arab. Nggak apa. Yo, terjemahannya kelihatannya ada. Ibanah banyak, beberapa pesantren ngaji. Al-Luma yang jarang ketemu itu, jarang dibahas, Usulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maqalatul Islamiyin banyak. Yang jarang dibahas juga Risalah Fil Istihsanil Khaud. Itu jarang. Khaud fi ilmi kalam, itu tulisannya gitu. Kalau Ibanah sama Al-Luma ini, jadi Imam Asy'ari itu awalnya cenderung dari Mu'tazilah yang sangat rasional. Begitu tobat pertama, dia pro Ahlul Hadis, Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan. Tapi kemudian selanjutnya rasionya dipakai lagi dan lahirlah Asy'ariyah. Dia pingin tengah-tengah antara rasional dan Ahlul Hadis. Nah, Ibanah dan Al-Luma ini masih pro ahli hadis.
Ibanah itu banyak ngeritik pikiran-pikirannya Mu'tazilah. Sama kayak Al-Luma. Kalau Ibanah ada sekitar 15 bab, kalau Al-Luma itu sekitar 7 bab. Tapi Al-Luma jauh lebih sistematis. Kalau Ibanah jauh lebih nakli, dia pakai dalil-dalil nas. Kalau Al-Luma itu banyak pakai rasio, pakai akal. Nah, nanti mengkristal dalam usulu ahlus sunnah wal jamaah. Ini nanti yang mungkin antara lain yang bikin pikiran-pikirannya Abu Hasan Asy'ari lah nanti yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau maqalatul islamiyin, ini isinya aliran-aliran dalam Islam. Nanti maqalatul islamiyin ini menginspirasi Syahrastani yang nulis Al-Milal wan Nihal, menginspirasi Al-Baghdadi yang nulis Al-Farqu Bainal Firaq. Saya ngomong judul-judul gini kalian nyambung dah. Terus yang penting ngerti judulnya, pernah dengar, alhamdulillah. Syukur-syukur tertarik. Kalau risalah fil istisanil khawd fi ilmil kalam, ini baru yang beberapa malah agak membela Mu'tazilah dan ilmu kalam yang rasional, termasuk orang-orang yang tidak setuju sama ilmu kalam, yang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ilmu kalam. Itu dijawab oleh Imam Asy'ari di Risalah fil Istisanil Khawd. Itu 5 masterpiece-nya Abu Hasan al-Asy'ari. Yang tertarik silahkan dibahas, termasuk sifat-sifat Allah dan macam-macam, itu bisa dicari di situ. Oke, terus cara berpikirnya Abu Hasan Asy'ari. Jadi Abu Hasan Asy'ari itu orang yang lengkap. Sebelum jadi ahli kalam, dia ahli fikih dan hadis. Guru-guru awalnya itu. Cuma setelah ketemu Abu Ali Al-Jubai, dia banyak dapat kalam yang rasional. Jadi dia kuat di nakli, kuat juga di rasio. Dua-duanya dipakai. Cuma nanti Abu Hasan Asy'ari mendeklarasi rasio itu tidak boleh diposisikan di atas wahyu, di atas nas. Rasio itu hanya alat. Kalau alat ya posisinya nggak boleh atas. Hanya cara, nanti kita lihat ya. Pembelaan sekaligus kritiknya. Orang yang belajar Abu Hasan Asy'ari agak serius kadang-kadang bingung. Ini orang pro rasio atau anti rasio? Setuju nas atau tidak setuju nas? Itu kadang-kadang agak bolak-balik. Karena memang harus paham konteksnya. Di kitab yang Istihsan tadi, dia sebenarnya sedang membela orang-orang yang diserang oleh kelompok nas, orang-orang yang bermain rasio. Nah, yang ketiga selain nakli sama rasio, akal. Agama itu kan isinya 2, akal sama rasio. Ada juga gaya moderat, sintesis. Jadi kan zaman Asy'ari itu pikiran saling tabrakan, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Mu'tazilah, Ahlu Hadis, Ahlu Ra'yu, selalu tabrakan. Dan ini bikin orang geger. Umat Islam terancam. Ada yang ekstrim kayak Khawarij, semua kafir kecuali Khawarij saja. Jadi jumlah umat Islam tinggal sedikit. Wong kafir kabeh. Yang benar hanya sak kelompok itu, lama-lama habis. Jadi kalau bagi teman-teman kita yang suka mengkafirkan, sebenarnya umat Islam Indonesia itu tidak mayoritas. Katanya siapa? Wong yang Islam cuma mereka kok. Jadi minoritas Islam di Indonesia itu. Yang lain kan kafir kabeh, bukan Islam. Jadi, nah, Imam Asy'ari pinginnya sintesis. Jangan ekstrim lah, masing-masing ya dilihat konteksnya. Misalnya tentang Al-Quran, kodimnya Al-Quran. Zaman Mu'tazilah itu diantara pertanyaan ujiannya, Quran itu kodim apa makhluk? Bagi Mu'tazilah, Quran itu makhluk.
Kalau dia qadim berarti beda sama Mu'tazilah dan diakuisisi. Karena bagi Mu'tazilah Allah itu harus tidak punya atribut apapun, nggak boleh ada apapun yang ditempelkan di zatnya Allah, karena berakibat ada dua hal yang setara sama Allah. Kalau Allah qadim, Quran kok juga dibilang qadim, berarti ada dua Tuhan. Itu katanya Mu'tazilah. Katanya ahlu hadis, ya ndak, Al-Quran itu qadim. Kenapa? Karena dia kalamullah. Kalam itu kan memang sifatnya Allah, jadi dia qadim. Maka pendapat ini kan beda zaman Mu'tazilah. Maka diakuisisi, ditanyain, menurutmu Al-Quran qadim apa makhluk? Kalau berani jawab qadim, alamat tidak selamat. Zaman itu begitu akuisisinya, antara lain. Ini kan debat. Orang awam kan tinggal milih kiblatnya siapa. Nah, Imam Asy'ari datang, sebentar ayo diposisikan yang benar. Yang dimaksud Quran itu apanya? Kalau hurufnya, kalau status duniawinya yang pakai bahasa Arab, yang ada tulisannya, yang dicetak di HP-mu itu kan kamu menyebutnya juga Quran. Ya itu ya jelas makhluk. Yang lebih banyak ngaji dibandingkan yang punya HP. Kan sering HP-nya ngaji sendiri, yang punya malah main game. Sering gitu kan. Nah, itu katanya Asy'ari, ya itu jelas makhluk. Tetapi hakikat Al-Quran itu sendiri sebagai kalamnya Allah, karena kalam ini sifat, maka dia qadim. Ya level apa dulu kalau ngomong Al-Quran itu? Kalau level yang kamu pegang tiap hari, yang ada tulisannya, ada tintanya, wong yo pabriknya ada, ya ini makhluk. Cuma kandungannya yang sifatnya kalamnya Allah itu qadim. Nah, itu tentang Quran. Ini namanya sintesis. Melihat Tuhan misalnya, kan ada perdebatan. Katanya Mu'tazilah, tidak mungkin kita besok bisa melihat Tuhan meskipun ada ila rabbiha nadhira di surat Al-Ghasyiyah itu. Tidak. Kenapa? Melihat itu kan pakai mata. Sementara mata itu kuatnya, bisanya hanya lihat yang fisik. Allah itu tidak fisik. Jadi mata kita nggak mungkin bisa melihat. Jadi nggak mungkin besok kita bisa melihat Tuhan. Lawannya orang-orang Mujassimah, katanya mereka, ya Allah melihat, ya pakai mata ini, berarti fisik dong. Yang nggak apa-apa, ya suka-suka Allah dong, fisik. Mujassimah. Nah, Imam Asy'ari datang masuk. Ya kalau Al-Quran bilang besok kita bisa melihat Allah, pasti kita bisa melihat. Cuma caranya gimana, ya kita tidak tahu. Nah, maka Imam Asy'ari itu dikenal punya dua jurus. Yang pertama bila kaifa, yang kedua bila tasbih. Jadi Allah maha kuasa enggak? Ya, kayak gimana kekuasaannya Allah? Bila kaifa wala tasbih. Gak usah diserupa-serupakan. Kekuasaannya Allah itu kayak kita menguasai laptop, tidak usah kayak gitu. Nah, itu jurusnya Imam Asy'ari. Kalau sudah mentok bila kaifa. Nah, itu bisa kamu pakai kalau sedang judek ditanya macam-macam. Bila kaifa, wis pokoknya dipercaya lah. Ya. Jadi itu caranya Imam Asy'ari melakukan sintesis. Ya banyak di situ saya sebut, nanti fokusnya akan berubah karena malam ini kita hanya fokus pada kebebasan manusia. Yang jelas yang terakhir, karakternya Imam Asy'ari itu teosentris. Ini cirinya kajian kalam. Awal dan akhirnya selalu dari Tuhan menuju ke Tuhan lagi. Manusia cuma dilewati. Jadi berhentinya tidak di manusia. Bandingkan dengan teologi-teologi baru yang kontemporer. Dari Tuhan untuk manusia. Kalau bagi teologi lama itu dari Tuhan ya untuk Tuhan. Agama itu dari Tuhan untuk Tuhan. Kalau teologi baru itu kebanyakan dari Tuhan untuk manusia.
Fokusnya manusia, antroposentris. Kalau teologi lama itu dari Tuhan untuk Tuhan. Maka yang dibahas Tuhan, gak pernah bahas manusia. Dalam ilmu kalam gak pernah dibahas kenapa kok Abbasiyah itu lemah, sekarang mau jatuh. Kenapa kok ada pangeran yang saling bunuh-bunuhan, kenapa gak ada. Pokoknya gimana caranya besok bisa melihat Tuhan apa enggak. Besok itu orang yang dosa besar itu bisa masuk neraka apa enggak. Atau orang mukmin yang dosa besar dia masih mukmin apa enggak. Itu perdebatannya panjang, berdarah-darah bisa bunuh-bunuhan. Ya kan panjang kan itu. Orang dosa besar, yang sini bilang dosa besar itu ya kafir, yang sini bilang ya masih mukmin lah, jangan usah menghakimi. Oh ini bisa panjang urusannya. Apalagi kalau dari Islam kok terus jadi kafir, itu kan namanya murtad. Dan orang murtad harus dibunuh, perang sudah. Jadi implikasinya ke situ. Oke, itu kalam. Yuk kapan-kapan nanti kita masuk ke fase kajian filsafat yang kalam, falsafah kalam. Entah kapan, nunggu wahyunya. Oke. Nah, ini penting. Sebelum menuju kebebasan harus jelas perannya akal. Itu saya sebut 3 aliran paling populer yang bahas tentang akal: Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Isu akal itu kan ada 4 dalam kalam. Yang pertama, akal bisa nggak tahu Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, akal bisa nggak tahu Tuhan itu kayak gimana, sifatnya apa saja dan macam. Nggak usah buka Quran, kira-kira akal bisa nyampe nggak tentang Tuhan, sifat-sifatnya dan lain sejenisnya. Yang ketiga, isu akal bisa tahu nggak mana baik mana buruk. Dan yang keempat, akal bisa ngerti nggak mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan dari baik dan buruk tadi. Itu kalau diringkas pendapatnya itu. Kalau Mu'tazilah, akal bisa semua. Akal bisa kok tahu Tuhan itu ada, gampang, dalilnya banyak. Akal bisa nggak tahu sifat Tuhan, ihwalnya Tuhan? Bisa. Kalau dia Tuhan berarti dia harus serba maha, maha penyayang, maha pengasih. Tidak pakai Al-Quran juga bisa, katanya Mu'tazilah. Asal akal bisa tahu baik buruk, pasti bisa. Ya kan? Tidak usah buka Quran, ya maling mesti jelek, nikah mesti baik, kalau kawin belum nikah jelek. Ya kan? Itu pakai akal aja, kamu nggak perlu cari dalilnya, sudah ngerti. Nggak perlu nyari ayat berapa, itu sudah ngerti. Yang bingung itu kan kalau yang rokok itu, rokok itu baik apa buruk. Nah itu kamu debat sekarang. Kalau mahal pas nggak punya uang ya jelek. Kalau mahal tapi uangnya banyak ya baik. Itu bagi Mu'tazilah bisa lah. Nggak butuh Quran, nggak butuh sunnah kalau yang itu. Akal tahu nggak yang harus dilakukan dan yang tidak? Ya tahu lah. Wong baik buruk aja tahu. Pasti dia juga bisa mendeteksi apa yang harus dilakukan. Kalau ngerti maling itu jelek, ya berarti kan jangan maling kan gitu. Kalau ngerti nolong orang itu baik, berarti kan ya tolonglah orang. Nah itu Mu'tazilah. Kalau Maturidiyah, tak loncati. Kalau Maturidiyah, akal tahu 3 yang atas, tapi yang terakhir nggak tahu. Akal bisa tahu Allah, bisa tahu sifat-sifatnya Allah, bisa tahu baik buruk, tapi akal tidak akan bisa menjangkau mana yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Ini akal nggak tahu. Akal butuh agama, butuh wahyu. Akal tahu bahwa ngasih orang lain itu baik, tapi akal tidak bisa paham bahwa dari sekian hartamu kasihkan 2,5% itu yang wajib. Itu akal tidak akan tahu, katanya Maturidiyah. Tapi kalau sekedar baik buruk, akal tahu pasti. Nah itu Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah, katanya Asy'ariyah, akalmu itu lemah. Dia hanya bisa nomor 1 tok, bahwa menyimpulkan bahwa Allah itu ada.
Akal tidak akan bisa tahu Allah itu sejatinya kayak gimana, tidak akan bisa tahu. Kalau diraba-raba bisa keliru. Iya, kalau pas yang maha penyayang, maha bijaksana, Allah maha perusak juga ndak. Allah maha, itu nanti pening kita. Detailnya gimana, hakikatnya gimana, kita butuh informasi biografis langsung dari Allah. Itu wahyu. Itu kan Allah cerita sendiri. Tenang aja, aku itu penyayang loh. Tenang aja, aku itu pemaaf loh. Itu dari wahyu. Kalau pakai akal, Allah nggak ada pemaafnya. Pokoknya yang salah dihukum, yang baik dikasih pahala. Kan cuma itu tok. Katanya Imam Asy'ari, ndak, akalmu terbatas. Jadi ndak akan mampu. Terus baik buruk juga begitu. Akal itu kadang-kadang barang baik dianggap buruk, barang buruk dianggap baik. Misalnya misalnya kalian punya pacarmu sendiri nginep hotel kan, ya kamu bayarin sendiri, ndak nyusahin orang lain, suka sama suka, ndak ganggu orang, malah saling membahagiakan. Loh, itu kan nabi. Jeleknya di mana? Kok yang lain cerewet itu? Iri apa piye? Nah, akal bisa kayak gitu. Akal juga bisa, lah aku butuh makan, tetanggaku pelit banget, uangnya lebih-lebih nggak dikasih, tak curi aja deh, ini demi keadilan. Akal bisa kayak gitu. Loh, saya nyontek ini kan lillahi ta'ala Pak, ikhlas saya Pak, saya enggak. Loh, akal itu pinter kalau menjustifikasi yang belakang. Apalagi menentukan mana yang dilakukan sedih, pasti nggak bisa. Jadi katanya Asy'ari, ndak, akal itu ya bagus, penting, cuma dia sangat terbatas. Bisanya hanya nomor 1. Kalau sekedar menyimpulkan alam semesta yang kayak gini pasti ada Tuhannya, akal bisa. Tapi di luar itu ndak. 3 yang terakhir itu ndak. Ini Asy'ari. Dari sini mulai tergambar nanti positioningnya Asy'ari tentang kebebasan manusia. Ini lanjutannya. Kenapa akal itu terbatas? Karena akal itu cuma menyumbang bagaimana sebuah keputusan dibuat. Namun mengapa sebuah keputusan dibuat, itu biasanya yang menentukan bukan akal, tapi lebih didorong oleh naluri. Ya, di situ bahasanya naluri mempertahankan diri, kebutuhan emosional, dan sikap budaya. Kenapa orang Indonesia lebih milih pakai sarung daripada pakai jubah misalnya? Itu akal justifikasinya belakangan. Karena situasi mendorong ke situ, terpaksa kamu kayak gitu, dan akal cari dalilnya di belakang. Suka dulu baru dalilnya belakangan. Mukul dulu baru dicarikan dalil. Kan kadang-kadang kita sering gitu kan. Sudah ngambil keputusan dulu, dalilnya nanti aja. Dalam banyak hal. Bahkan termasuk ngaji kayak gini mungkin ya dasarnya tidak rasional. Rasionya muncul belakangan. Paling awalnya ikut-ikutan temennya, sudah terlanjur suka ya. Terus apa-apa dicarikan dalil, pokoknya enak ngaji ini penting Bu Agus, itu belakangan mesti. Dulunya juga padahal awalnya males-malesan, kadang ngopo ngaji segala, baca buku cukup. Tapi belakangan baru setelah suka kamu muncul argumen. Jadi di level Asy'ari ya enggak lah. Akal itu ngomong bagaimana pinter, tapi jawab mengapa susah. Bagaimana cara mencintai, itu akal jawabnya cepet. Tapi mengapa kok itu yang kamu cintai yang lebih cakep banyak, itu akal biasanya tidak berdaya. Argumennya biasanya belakangan. Suka duluan, argumennya belakangan. Suka itu loh, yang lebih cakep banyak kok milih itu loh. Kamu lihatnya dari mana dulu? Kita lihat ya. Jan-jannya yang ngakoni nek enggak terlalu sip, tapi kan argumennya dicariin belakangan. Kadang-kadang ya kayak organisasi tuh. Kadang-kadang kamu kan ikut organisasi apa, awalnya ikut-ikutan temenmu, sudah terlanjur di dalam, terpaksa nyari argumen. Oh ini paling top lembaga ini, yang lain gak ada apa-apanya, itu belakangan. Kadang-kadang partai kan juga begitu.
Kemarin ikut partai A. Partai A ini paling bagus, nggak ada yang jelek. Begitu dipecat partai A, pindah partai B. Wah, sekarang yang partai B ini. Akalmu itu kerjanya begitu. Akal, nalar itu lebih banyak jadi fasilitator, bukan inisiator. Makanya para filosof besar kayak Plato itu suka wanti-wanti, mbok kalau bisa akalmu itu jadi raja dalam dirimu. Kalau negara ya jadi cari seorang raja yang filosof. Cuma ini susah, karena manusia itu ada hasratnya, ada emosinya, ada ambisinya. Contoh paling gampang, negara-negara maju yang ilmu pengetahuannya canggih, toh destruksi kemanusiaannya juga semakin banyak. Itu kan berarti akal tidak korelatif dengan kemanusiaan, dengan kemajuan peradaban. Ambisi lebih besar. Orang Israel, Yahudi yang cerdas-cerdas luar biasa, tapi dia juga pinter bikin tragedi kemanusiaan. Itu kan tidak nyambung, tidak kudune nek akalnya tinggi itu juga perilakunya bagus, tapi ternyata tidak juga. Dan kalau dimarah-marahi mereka juga punya argumen rasional yang panjang. Itu berarti apa? Ternyata akal itu hanya fasilitator. Dia melayani kebutuhanmu. Padahal kemarin mungkin kamu kuliah di UIN itu kecelakaan karena di yang lain gak keterima. Tapi sekarang kamu punya 1001 argumen untuk menunjukkan UIN itu sip, jos. Ya kan? Jadi akalmu hanya fasilitator. Itu sehingga katanya Asy'ari, akal itu penting tapi dia lemah. Jadi kita memakai nalar, pakai akal untuk mendapatkan yang kita mau, bukan menentukan yang kita mau. Biasanya yang menentukan kamu mau apa itu kan selera lah, lingkungan lah, dan lain-lain. Akalnya ngikuti di belakangnya. Jadi itu analisis dari perspektif Imam Asy'ari. Oke, cuma setelah ini kan ngeritik akal, tapi nanti ya jangan ditinggal. Akal itu lemah tapi jangan ditinggal. Kalau akal itu ditinggal, akibatnya ini, umat Islam mundur, katanya Imam Asy'ari. Itu kutipan dari Istihsan. Sebagian orang menyerah kepada kebodohan mereka sendiri. Diskusi dan berpikir rasional mengenai masalah agama merupakan satu beban berat bagi mereka. Dan dengan demikian mereka cenderung menganut kepercayaan dan kepatuhan buta atau taklid. Orang-orang yang berusaha merasionalisasikan prinsip-prinsip agama dicap oleh mereka sebagai ahli bid'ah. Kalau ada orang mikir tentang agama terus dilarang-larang, kenapa? Karena yang larang ini tidak bisa mikir. Itu kan kasarannya begitu. Dianggap bid'ah karena mereka sendiri sebenarnya lemah dalam analisis. Jadi akal itu lemah tapi penting. Akal itu penting tapi lemah. Itu kalian harus pinter-pinter pakai dalil ini. Kapan harus pakai dalil pertama, kapan harus pakai dalil kedua. Katanya Imam Asy'ari, coba dicek. Ini kan untuk membantah orang yang suka bid'ah-bid'ahkan tadi. Banyak ayat yang memerintahkan penggunaan akal. Sunnah, hadis juga banyak. Bahkan Nabi bilang orang yang mikir tentang agama itu kan namanya ijtihad, tidak mungkin tidak dapat pahala. Salah pun ada pahalanya. Allah aja ngasih pahala, kok kamu malah maki-maki, kok kamu malah ngasih bid'ah-bid'ahan, ngafir-ngafirkan. Kalau memang itu ijtihad dan keliru, pahalanya satu. Lo masih dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Karena pentingnya mikir. Jadi katanya Imam Asy'ari, ndaklah, ayat Al-Quran banyak. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, banyak. Tiap hari kita disuruh mikir. Saking mendorongnya Nabi bilang, belajar
sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cari ilmu itu fardu wajib, ditekankan ini. Karena pentingnya mikir, pentingnya ilmu. Dan tidak pernah, katanya Imam Asy'ari, Nabi membid'ahkan, menyalahkan orang yang mikir. Maka orang yang membid'ahkan orang yang mikir adalah bid'ah. Loh ya, kata Imam Asy'ari gitu. Kalau Nabi nggak pernah mengkafirkan orang yang mikir, ya berarti orang yang mengkafirkan orang mikir itu bid'ah. Nabi nggak pernah mengkafirkan. Kalau kamu kafirkan, berarti kan kamu mengada-adakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti itu bid'ah namanya. Jadi bantahnya Imam Asy'ari itu. Yang kedua, katanya Imam Asy'ari, ya bener, ilmu pengetahuan yang baru, hasil-hasil akal yang terkini itu tidak ada di Quran. Tapi prinsip-prinsip umumnya ada. Ayat tentang HP nggak ada, ayat tentang TV nggak ada, ayat tentang fotografi nggak ada. Tapi pornografi ada. Prinsip-prinsip mana boleh dilihat, mana nggak boleh dilihat. Ayat tentang pacaran, mau kamu sampai pening nyari nggak ketemu. Tapi prinsip-prinsip hubungan laki-laki dan perempuan seperti apa ada di Al-Quran. Jadi prinsip-prinsipnya ada, meskipun dia tidak eksplisit. Jadi kalau ada orang ngomong, loh di Quran nggak ada yang bunyi itu, berarti itu bid'ah, yo agak cerdas sedikit, katanya Imam Asy'ari. Ya mesti wae gak ono wong zaman berubah, tapi prinsipnya ada. Kalau ada yang sering bilang itu bid'ah karena zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah. Loh, ada zaman itu, prinsipnya ada. Ya detailnya nggak ada. Kalau di zaman itu terus tiba-tiba Quran ngomong sesungguhnya internet itu adalah makruh, ya orang Arab bingung, orang Arab internet itu apa. Ya memang tidak ada, tapi prinsip-prinsipnya ada pasti, gitu loh. Sesungguhnya kumpul kebo itu adalah sesuatu, mesti bingung Arab, apa kumpul kebo itu. Tapi prinsipnya ada, jadi harus cerdas. Ya karena Quran itu kan turun menyesuaikan dengan logika Arab zaman itu, tapi dia punya visi, punya misi, punya prinsip. Kalau dipahami letterlek saja dia mati, karena zaman berubah. Nah itu maunya Imam Asy'ari, prinsipnya ada. Dan yang ketiga, bukan berarti Nabi nggak tahu, Allah nggak tahu. Ya Nabi pasti tahu, karena Nabi dapat informasi dari Allah langsung. Nah cuma Nabi tidak ngomong, kenapa? Loh ya Nabi kalau tiba-tiba ngomong kayak gitu lah umatnya tidak paham. Kalau Nabi tiba-tiba ngomong, wahai umatku, ingat-ingatlah bahwa Facebook itu, ya bingung orang Arab. Facebook, Twitter, WhatsApp itu tidak ada di hadis. Ya memang bukan zamannya. Para sahabat juga ngobrolnya ya sesuai konteks zaman itu. Ya memang tidak ada. Kalau semua yang tidak ada zaman itu terus dianggap bid'ah, ya wallahu a'lam bishawab. Kita mati, tidak berkembang. Itu maunya Imam Asy'ari. Pakai untuk ngerti yang kayak gini, ya pakailah akal. Jangan mati akalnya. Ada beberapa, kalau teman-teman rajin surfing-surfing di internet kan, yang mengkafir-kafirkan Asy'ari karena beliau masih menggunakan akal. Ini yang agak susah. Lah emangnya kalau akalnya mati, apa bisa mikir orang? Kalian ngaji nggak pakai akal, ya pening juga. Munine piye kan, ya akal itu. Daya ingat, daya memori itu kan yang bikin kalian masih bisa ngaji, masih bisa sholat. Begitu waktu sholat, oh ini agama, akalnya nggak boleh dipakai. Wassalam, nggak situ sholat kamu. Fatihah lali, terus habis ruku ini sujud apa iktidal lali, wong akalnya nggak boleh dipakai. Jadi tidak mungkin orang tidak pakai akal. Cuma yaitu tadi, hati-hati jangan kebablasan. Akal juga tidak super power, harus ngerti limitnya. Itu maunya Asy'ari. Oke, terus dari
Dari situ nanti dia terus keluar dari Mu'tazilah. Jadi mengeluarkan dirinya, bukan keluar. Nanti ada cerita. Yang pertama tadi kan mimpi. Dia gelisah, kemudian uzlah selama 15 hari, mengurung diri, mikir kira-kira masih benar gak sih Mu'tazilah ini. Dan hari ke-15 dia keluar. Kemudian kalau selama ini saya mengagungkan akal, saya tobat dari itu. Kalau selama ini saya nganggap manusia sangat berkuasa, saya tobat dari itu. Pokoknya pikiran-pikiran Mu'tazilah dijelendreh, saya buang semua pikiran itu, seperti saya membuang jubah ini. Terus jubahnya dibuang, cuma ya dalemannya masih ada. Ya, kalau dibuang terus nggak ada dalemannya, lari jamaahnya. Wong itu ngomongnya di masjid. Ya, jadi setelah itu dia mendeklarasikan diri keluar. Nah, ini beberapa identifikasi. Kira-kira inilah yang bikin Imam Asy'ari keluar. Yang pertama apa? Karena Imam Asy'ari ini secara fikih dia Syafi'i. Fikihnya Syafi'i itu kuat di nas, main teks. Maka agak susah kombinasi Syafi'i yang Mu'tazilah. Karena Syafi'i ini main teks, sementara Mu'tazilah itu mainnya akal. Itu yang bikin mesti sering terjadi clash, sering jadi tabrakan keyakinan. Oke, jadi yang pertama itu. Yang kedua, dia sering debat sama gurunya, bapak tirinya. Tidak apa-apa lah, bapak tiri aja kok, debat juga tidak apa-apa, bantah juga tidak apa-apa. Wong ini debatnya ilmiah. Ada dua debat yang terkenal. Yang pertama debat tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi debat sifat-sifat Tuhan ini yang saya ingat debat tentang sifat Tuhan yang Al-Akil, itu yang tidak ada di Al-Quran, sama Al-Hakim ada di Al-Quran. Kalau Mu'tazilah, Allah itu bukan Al-Akil. Sebenarnya gagasannya sama, pandangannya sama, cuma dalilnya beda. Ketika Abu Ali Al-Jubai ditanya oleh Abu Hasan Asy'ari, guru, sampean setuju kalau Allah itu sifat Al-Akil? Enggak, karena Al-Akil itu makna harafiahnya memutus, memisahkan. Akola itu mana dasarnya itu. Tapi kok sampean setuju dengan Al-Hakim? Al-Hakim itu kan kalau alasannya pakai akal kayak gitu loh ya, katanya Asy'ari. Kok sampean setuju dengan Al-Hakim? Hakim itu kan akar katanya juga sama, memutus. Nah itu terus Abu Ali Al-Jubai bingung. Nah terus kalau kamu gimana? Tanya sama Abu Hasan Asy'ari. Katanya Abu Hasan Asy'ari, kalau saya juga tidak setuju ada Al-Akil. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada. Saya setuju ada Al-Hakim, di Quran ada. Jadi tidak pakai akal, sifat tidak perlu dirasionalkan. Itu maunya Abu Hasan Asy'ari. Debat yang paling terkenal, debat kedua tentang 3 orang. Ada mukmin, ada kafir, ada bayi. Jadi ini ngetes sebenarnya Abu Hasan Asy'ari, ngetes bapak tirinya, gurunya Abu Ali Al-Jubai. Enaknya manggil guru apa pak ya? Ya gini pak, apa ya? Gini pak, kira-kira besok di akhirat gimana nasibnya 3 orang ini? Orang mukmin, orang kafir, sama bayi. Katanya Abu Ali Al-Jubai, ya kalau orang mukmin dia kan pahalanya banyak, ya dia pasti masuk surga. Lah kafir ya mesti masuk neraka. Lah bayi, ya bayi itu nggak punya dosa, tapi dia juga nggak punya amal baik. Ya masuk surga tapi levelnya bawah. Nah, terus katanya Abu Hasan Asy'ari, lah kok gitu? Lah kalau misalnya bayinya protes, lah kenapa saya kok dimatiin waktu bayi?
Mbok coba saya dikasih umur panjang kan bisa beramal baik, bisa masuk surga kelas tinggi. Nah kalau orang kafirnya juga protes gimana? Kok teganya saya dibiarkan hidup sampai besar? Mbok coba saya dimatiin waktu bayi kan aman. Ya kan, masuk surga level-level bawah juga tidak apa-apa lah daripada neraka. Nah itu debat yang terkenal antara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Ali Al-Jubai. Dan nanti ya dari situ dia terus ragu-ragu, ada fase skeptisnya. Kalau teman-teman jeli nanti banyak tokoh besar yang mengalami fase skeptis. Ghazali juga ngalami, beberapa tokoh juga ngalami, termasuk Abu Hasan Asy'ari ini. 15 hari uzlah tadi itu namanya fase skeptis, fase menjelang pencerahan, fase menjelang meletik. Cuma bekalnya sudah banyak. Kalau kalian bekalnya masih sedikit ya ndak usah dulu, nanti fase menjelang edan. Sakarmu dhewe ra ono sangune tiba-tiba mau meneng wae mikir aja nguatiri. Oke. Terus yang ketiga, karena dia asli Arab. Jadi Abu Hasan Asy'ari ini kan Arab asli, masih bau-bau Badui, padang pasir. Cirinya orang Arab asli yang padang pasir itu fatalistik. Fatalistik itu apa-apa diserahkan pada Tuhan karena manusia tidak berdaya sama sekali. Ya karena secara geografis memang padang pasir itu kan kayak gitu. Dibuat cocok tanam susah, dibuat apa-apa susah. Air aja menggantungkan pada oase. Jadi kalau ada badai, ada hujan, ada badai pasir itu juga pontang-panting. Jadi manusia merasa dirinya sangat lemah. Pokoknya nasibnya diserahkan full pada Tuhan. Itu gaya padang pasir. Itu yang bikin ideologi Jabariyah di awal-awal laku keras. Nah, Abu Hasan Asy'ari ini masih keturunan itu. Jadi orang pedalaman, pedesaan yang fatalistik, kok pakai ideologi Mu'tazilah yang rasional, itu tekanan batin luar biasa. Jadi wis biasa pasrah, sekarang disuruh mikir sendiri, itu juga pening. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, ya memang situasinya sangat pas untuk keluar dari Mu'tazilah. Saat itu Mu'tazilah sedang hancur, sedang kacau balau, negara membatalkan Mu'tazilah, jadi ada kekosongan mazhab, belum ada yang isi mazhab baru, dan lahirlah Asy'ariyah. Itu jadi sangat pas, momennya sangat tepat. Nah ini perlu analisis lebih panjang kalau ngomong tentang momen. Oke, itu pengantarnya. Sebelum ngomong kebebasan, oke ya, kita masuk sekarang ke kebebasan manusia. Jadi ini pengantarnya sebentar. Dalam teologi Islam, perdebatan luar biasa tentang kebebasan manusia itu diawali dari aliran namanya Jabariyah dan Qadariyah. Kenapa kok bisa debat? Karena ada qadha dan qadar. Ini yang kalau dipikir secara rasional sering membingungkan. Kenapa dulunya kok nggak dipikir oleh Nabi dan para sahabat? Dulunya no problem. Tapi setelah umat Islam ketemu dengan banyak budaya-budaya yang lain, ini aliran mirip Jabariyah Qadariyah sebelumnya juga sudah ada dalam tradisi agama Nasrani. Sama juga ada dua aliran, satu Jabariyah, satu Qadariyah. Bahkan kemarin di pertemuan awal, Barat pun yang punya tradisi filsafat luar biasa masih ada dikotomi antara determinisme dan free will. Jadi ini problem perennialnya manusia.
problem abadinya manusia. Kita hidup itu bebas atau terikat? Hanya saja kalau dalam agama kan Tuhan ikut main. Kalau di barat nggak pakai Tuhan pun masih bingung antara determinisme dan free will. Apalagi sekarang Tuhan ikut-ikutan main. Kita mesti kalah kalau musuh Tuhan. Oke. Jadi ada problem kodok dan kodar. Kodok itu ketetapan Allah sejak dahulu, yang ini jadi hukum. Antara lain munculnya sunnatullah itu kodok. Kalau orang tidak makan 7 hari, secara kodok dia pasti almarhum. Itu kodok, itu ketetapan Allah. Kalau kodar, ini takdirnya Allah yang sifatnya interventif. Apa interventif itu? Ketetapan Allah yang dalam praktek kita sehari-hari. Saya nggak makan 7 hari sih, tapi mungkin Allah bisa intervensi, nggak jadi mati. Masih megap-megap saja, terus ada orang datang dikasih makan dan nggak jadi mati. Itu kodar. Dan orang Islam harus percaya pada dua-duanya. Percaya pada kodok, ada hukum alam yang tetap dan pasti. Juga percaya pada kodar, percaya bahwa Allah sewaktu-waktu intervensi. Jadi yang misalnya kalian, Pak saya sudah umur sekian kok masih jomblo ya Pak, tidak apa-apa. Itu karena kamu males nyari, juga tidak terlalu cakep. Secara kodok sunnatullah kamu jomblo. Tapi nggak usah khawatir, sewaktu-waktu ada kodar datang. Nah, tiba-tiba ada misalnya ya wis lawan jenis yang pikirannya lagi kacau terus mau sama kamu. Nah, itu kodarnya Allah berarti. Jadi itu bedanya kodok sama kodar. Itu yang bikin, makanya jadi umat Islam harus optimis, nggak boleh pesimis. Meskipun kamu sudah hitam, jelek, kecil, pendek, tidak apa-apa, masih ada kodarnya Allah. Allah bisa sewaktu-waktu intervensi. Nah, pikiran-pikiran tentang kodok dan kodar ini kan nanti terpilah 2. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Debatnya nggak selesai-selesai, belakangan muncul aliran baru, namanya kompatibilisme. Mencoba menyatukan antara Qadariyah dan Jabariyah. Sejauh yang saya tahu ada beberapa variasi. Paling tidak ada 5. Yang pertama, kayak pepatahnya orang Barat, man purpose, God dispose. Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Silahkan kamu rancang hidupmu dan Tuhan yang menentukan. Iki janjane seolah-olah rasional menggabungkan, tapi sebenarnya ini Jabariyah. Yang menentukan tetap Tuhan. Saya berencana mau minum, oh enggak, Tuhan menakdirkan 1 menit yang akan datang. Nah itu man purpose, God dispose. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Oke. Itu gaya pertama yang sering diceramahkan. Ada gaya kedua, dialektika antara ikhtiar dan tawakal. Jadi hidup ini ada babaknya. Ada modal, ada proses, ada hasil. Modalnya, kamu kecil, kurus, hitam, keriting misalnya, punyanya itu. Ini kamu nggak bisa bantah, ini Jabariyah. Proses sekarang, diproses, itu hakmu. Ini Qadariyah. Kamu kecil, tapi kan kalau ngerayu maut misalnya, kalau nggombal luar biasa misalnya, itu kan proses usahamu. Pokoknya tiap hari lah dipepet, lama-lama mesti ya gelem lah. Nah, ini proses namanya usaha. Entah kamu bikin SMS tiap hari, WA tiap hari, apa wirid tiap hari, apa dukun, apa pokoknya ini proses. Ini hakmu. Tapi hasilnya haknya Allah. Nah, hasilnya haknya Allah. Di hasil ini sekaligus main kodok juga bisa juga main kodar.
Cuma hasil ini tergantung juga dengan proses. Itu dialektika ikhtiar tawakal. Kalau kalian tidak daftar di kampus, ya jangan mengharapkan dapat ijazah. Kalau kalian nggak ngejar-ngejar, nggak nyari, nggak ada usaha apa-apa, diem aja, nggak mungkin ada takdir ketemu pasangan secakap apapun dirimu. Karena apa? Ada proses yang nggak kamu jalani. Untuk bisa ketemu hasil, kamu harus melewati proses. Nggak bisa dari modal tiba-tiba ketemu hasil. Kalau kamu nggak dagang, nggak jualan, nggak bisnis, ya jangan cari untung. Datangnya dari mana? Harus ada prosesnya. Nah itu ada teori semacam itu. Teori kedua. Ada teori ketiga. Kalau ketiga ini dialektika antara sunnatullah dan kudratullah tadi. Hidup ini yang harus kita pedomani sunnatullah. Meskipun jangan pesimis, jangan mudah putus asa, karena sewaktu-waktu kudratullah bisa datang. Kalau kamu ada di Ambaruk mau Plaza misalnya, lantai paling atas, percayalah sunnatullah bahwa kalau kamu loncat ke bawah itu kamu mesti mati. Gak usah jajal, gak usah pakai dalil hidup mati urusan Allah Pak, gak usah. Wis pokoknya yakinlah bahwa kamu tewas kalau loncat ke bawah. Itu namanya meyakini sunnatullah. Kalau kamu gak bisa berenang, ya jangan nyemplung di sungai, nyemplung di laut. Sunnatullahnya kamu mesti kena ombak, wafat. Innalillahi. Itu sunnatullah. Meskipun seandainya kok tiba-tiba kamu nyemplung juga dan Allah intervensi jadinya kamu gak tewas, itu suka-suka Allah, tapi tidak bisa dipedomani. Ya berdoalah untuk yang kudratullah ini, berdoalah, rayulah Allah dengan usahamu sampai Allah berkenan ngasih hasil seperti yang kamu inginkan. Meskipun kamu kayak tadi jelek, kecil, keriting, tapi kalau Allah berkenan tiba-tiba kamu dikasih antitesisnya, ya maksudnya, jadi kan ada yang pasangan itu dialektika, tesis dan antitesis. Ya, jadi tapi kan hasilnya bagus, sintesis. Jadi hidup ini pegangilah sunnatullah, tapi jangan putus asa. Sewaktu-waktu akan datang kudratullah. Allah bisa intervensi, tenang aja, gak usah khawatir. Oke, itu gaya ketiga. Kan bisa kalian loncat dari amplas lantai paling atas itu ke bawah, harusnya tewas, tiba-tiba ada truk bawa kasur itu terus pas di situ. Film-film itu kan sering gitu, pas. Cuma itu bukan intervensinya Allah, intervensinya sutradara. Ya. Loh, Allah kan sutradaranya hidup kita. Jadi dia bisa ngasih apa saja sesuai kemauannya dia. Maka tugas kita sebenarnya cuma ngerayu pada Allah itu, karena usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Gimana Allah sampai kepincut untuk memenuhi permintaanmu sesuai yang kamu inginkan. Karena kadang-kadang kudratullah juga bisa masuk ke yang sebaliknya. Harusnya kamu dapat nilai A, tapi kok pas nilai dosennya ngantuk, aneh kewalik tadi akhirnya E. Itu juga kudratullah, Allah intervensi. Nah, itu di situ gunanya doa. Itu versi ketiga. Versi keempat, kompatibilisme itu ada yang bilang hidup ini jabariyah dari perspektifnya Allah, tapi dari perspektifnya manusia qadariyah. Ya hidup ini memang A sampai Z sudah di skenario Allah, tapi kan kita nggak tahu skenarionya kayak apa. Kamu nggak bisa bilang besok kita bisa A atau bisa B, yang ngerti hanya Allah. Maka yang bisa kita lakukan bukan menebak skenario, tapi lakukan yang terbaik yang menurutmu baik. Qadariyah. Jadi hiduplah seperti seorang qadariyah, karena kita manusia itu versi ketiga. Meskipun sebenarnya yang kamu anggap kamu bebas itu sebenarnya nggak bebas. Allah sudah ngatur itu. Kamu tadi masuk, loh saya ngaji ke masjid ini rencana saya sendiri, saya eksekusi sendiri loh Pak. Enggak. Dari perspektifmu memang begitu,
Tapi dari perspektif Allah itu sudah kecatat sampai detail. Kamu pakai baju apa, pakai daleman apa enggak, kemudian tadi sore sudah mandi apa enggak, itu sudah ngerti Allah. Nah, itu perspektifnya manusia. Ada juga analisis kelima, kulli dan juz'i. Allah itu memutuskan yang besar-besar, yang kecil-kecil urusanmu. Allah menakdirkan kamu besok lulus cum laude. Proses kecil-kecil menuju cum laude itu kamu sendiri yang main dialektika. Itu gaya kelima. Jadi Jabariyah itu untuk hal-hal yang umum, Qadariyah untuk hal-hal yang khusus. Ini perdebatan para mutakallim. Nah, Imam Asy'ari menyumbangkan pendapatnya dengan teori namanya teori kasab. Ya, kita lihat teori kasab itu kayak gimana. Dasarnya sekarang kita awali dari dasar teorinya. Jadi Imam Asy'ari berteori tentang alam semesta yang nanti mendasari semua teorinya yang lain, namanya teori atomisme. Kayak Demokritos kalau di Yunani, bahwa alam semesta ini tersusun atas atom-atom yang membentuk realitas. Jadi atom itu unsur paling kecil. Kalian dulu di IPA fisika kan belajar itu. Kenapa jadi yang model kayak gitu? Ya ada atom-atom yang gabung kemudian jadi manusia, ada atom-atom yang gabung jadi hewan dan seterusnya. Jadi dasarnya alam semesta ini sifatnya atomistik. Nah, karakternya atom, nanti kita kasih contoh biar lebih gampang. Karakternya atom kalau dalam Islam, katanya Asy'ari, kalau dalam agama itu tidak dari ada terus menjadi, tapi dari ada terus tiada, dari tiada terus ada terus tiada lagi. Siapa yang bikin ini? Allah. Kalau dalam teori fisika, atom-atom itu kan sifatnya menjadi, dari monyet terus lama-lama berubah jadi manusia, dari kuman terus lama-lama berubah jadi hewan, dan terus begitu. Nah, tapi kalau Imam Asy'ari enggak. Islam itu yang dikenal creatio ex nihilo, mencipta dari enggak ada. Ya Allah bikin atom baru, bikin atom, jadilah manusia, manusia A, dari enggak ada dia jadi ada, besok enggak ada lagi, kembali ke hakikatnya. Nah, atom ini untuk jadi sesuatu kan dia harus punya komposisi. Komposisinya dua, substansi sama aksiden. Kasih contoh, mouse ini substansinya plastik, aksidennya bentuk mouse, warna mouse, ini aksiden. Jadi konstruksi atomnya semacam ini. Contoh paling gampang kalau teman-teman susah membayangkan teori atomisme itu, bayangkan permainan Lego. Lego yang kecil-kecil, ngerti Lego ya? Anak kecil-kecil itu loh. Ada kotak kecil-kecil, tek-tek-tek, digabung-gabung jadi dinosaurus, dibongkar lagi, digabung-gabung jadi manusia. Itu atom. Nah, dia wujud dinosaurus apa wujud manusia, ini namanya aksidennya. Substansinya plastik yang kecil-kecil itu tadi yang disebut atom. Nah, alam semesta ini semacam itu konstruksinya. Dan Allah mewujudkan dan meniadakan atom sesuai kehendaknya. Jadi hidup kita itu sekarang, katanya Imam Asy'ari, dibentuk Allah dari tidak ada jadi ada, tidak ada lagi. Ini karena atom-atomnya kok mengalami transformasi. Dulu teman-teman bayi terus berubah tek, agak besar dikit, berubah tek. Ini sebenarnya konstruksi atom. Ini teori atomismenya Demokritos dari Yunani. Nanti ada Berkeley, nanti ada Leibniz ngomong dengan gaya yang sama meskipun dengan teori yang berbeda. Kapan-kapan kita menuju ke sana, kalau enggak jelimet. Oke, dan perubahan atom, pergantian atom itu melalui kehendaknya Allah.
Teorinya semacam itu. Implikasinya apa? Atomisme itu nanti lahirnya jadi okasionalisme. Karena segala sesuatu dari atomnya sendiri yang diciptakan langsung oleh Allah, berarti semua peristiwa itu saling putus, tidak saling berkait. Tidak A jadi B, B jadi C, enggak. Tapi konstruksi atom yang diintervensi langsung oleh Allah, berarti kesimpulannya okasionalisme. Okasionalisme itu tidak ada sebab akibat. Jadi penyebab itu ada atau tidak, terjadi atau tidak, itu semuanya tergantung pada Allah. Jadi contohnya, saya minum, kan sekarang haus, tak minum. Hausku sekarang hilang. Cuma hausku hilang itu bukan karena teh ini. Peristiwa saya minum dengan hilangnya rasa haus itu dua peristiwa yang berbeda. Dua-duanya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki habis minum teh ini hausku tidak hilang, malah haus minum teh, air putih aja misalnya, bisa kan? Jadi dua hal yang berbeda. Jadi bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat kan harusnya dia selalu begitu, tapi kan enggak juga. Tergantung pada Allah. Itu namanya okasionalisme. Hukum sebab akibat itu tidak laku. Kalau bahasanya Imam Asy'ari, hukum alam itu sebab sekunder, sifatnya ilusi, seolah-olah begitu. Bahkan api itu kan membakar. Peristiwa korek api nyala dan kertas yang terbakar itu bukan sebab akibat. Itu dua peristiwa yang berbeda. Allah yang bikin setiap kali ada korek nyala didekatkan sama kertas, lahir peristiwa kertas yang terbakar. Ini dua peristiwa yang berbeda. Itu namanya okasionalisme. Sebab akibat itu tidak ada. Peristiwa kamu ngelirik dan peristiwa kamu jatuh cinta itu dua hal yang berbeda. Buktinya kadang-kadang kamu ngelirik bolak-balik juga tidak jatuh cinta. Jadi sebab akibat itu tidak ada. Peristiwa kamu ngaji dan peristiwa kamu ngantuk itu juga dua hal yang berbeda. Bukan sebab. Bukan karena ngaji terus kamu ngantuk, padahal kamu memang ngantukan. Jadi dua hal yang berbeda ini nanti namanya okasionalisme. Banyak filosof barat juga yang punya pandangan kayak gini. Misalnya David Hume. Dan pikiran-pikiran ini nanti diwarisi antara lain oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dikenal anti sebab akibat. Tidak ada. Kalau Allah mau ya bisa terjadi, kalau nggak mau ya tidak akan terjadi. Jadi implikasinya atomisme berarti setiap peristiwa itu mandiri, pisah-pisah, substansinya beda-beda. Dan itu semua atas kehendak dan perbuatannya Allah. Itu namanya okasionalisme. Oke, terus dari situ ini keputus ya, masuk ke kasab. Apa sih kasab itu? Katanya Imam Asy'ari, arti kasab yang sebenarnya ialah terjadinya sesuatu atau peristiwa karena adanya daya perolehan, dan peristiwa ini terjadi melalui akuisisi, yakni manusia menggunakan daya pemberian dari Tuhan. Ya, kalau kalian baca ini tok mesti masih geleng-geleng karpe opo. Ya kan? Nanti jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya kayak sebab akibat tadi loh. Daya yang kita punya untuk melakukan itu sumbernya dari Allah. Misalnya ngangkat gelas teh ini bukan dengan dayaku, tapi dari daya yang dipinjamkan oleh Allah padaku. Aku hanya kasab,
hanya meraihnya, memperolehnya. Allah menyediakan itu. Jadi kalau Allah mau, saya tidak kuat mengangkat ini. Cuma Allah minjamkan dayanya padaku sehingga aku kuat mengangkat gelas ini. Ini namanya kasab, pemerolehan. Nah, kita lihat asumsinya apa? Ini asumsi. Jadi sampai menyimpulkan kasab, itu Imam Asy'ari punya asumsi bahwa daya itu ada daya asli, ada daya perolehan, ada daya qadimah, dan ada daya hadisah. Hadisah itu yang perolehan tadi. Dan daya yang sejati itu ya dayanya Allah tadi, daya yang qadimah. Kita hanya pinjam, kita hanya diberi oleh Allah. Itu asumsinya. Kita lihat lagi. Kita pakai ilustrasinya Ghazali. Katanya Ghazali gini loh, contohnya sama-sama minum teh. Yang satu, teh satu gelas cukup untuk menghilangkan haus. Yang satu, teh satu gelas tidak cukup untuk menghilangkan haus. Berarti apa? Daya haus, daya minum teh itu tidak dalam kuasa manusia. Allah yang minjemin. Allah ngasih kamu rasa haus sedalam itu, sementara di temenmu yang satu rasa hausnya agak dangkal. Sama-sama di sini sekitar 2 jam. Itu Allah yang mengasihkan. Dan ngasihnya itu tidak permanen. Yang punya permanen itu Allah. Besok mungkin kamu hanya minum sedikit teh sudah hilang hausnya. Sementara sekarang sudah minum banyak nggak hilang-hilang. Itu berarti apa? Kita tidak menguasai perbuatan kita. Sudah lari pagi tiap hari, perutnya masih jendil, masih gendut. Padahal sudah lari tiap pagi kok masih gendut ya. Itu berarti apa? Kamu nggak menguasai dirimu. Suka-suka Allah. Ada yang tidur, makan, tiap hari tidur, makan, nggak pernah olahraga juga perutnya 6 pack. Nggak tahu 6 packnya digambar pakai spidol apa asli. Jadi itu berarti apa? Ternyata kita tidak menguasai. Kita tidak berani jamin, pokoknya Pak, kalau saya belajar yang rajin mesti nilaiku A. Tidak berani. Kenapa? Ya karena kita tahu kita tidak menguasai perbuatan kita. Kalau saya baca buku ini 3 kali pasti saya paham Pak. Tidak berani kamu gitu. Karena kadang-kadang diwaca bolak-balik ya tidak paham. Sudah bercita-cita ingin paham, dibolak-balik ini masih juga nggak paham. Berarti apa? Kita tidak menguasai perbuatan kita. Itu kalau Ghazali ilustrasinya orang angkat batu, besarnya sama, kekuatannya sama. Begitu ngangkat batu, yang sini gampang banget, yang sini nggak kuat-kuat. Kenapa? Bukan karena orang ini kuat, tapi karena memang Allah mengizinkan dayanya dipakai oleh orang itu. Nah, kasep itu meraih, memperoleh. Bahasa Jawa ini ngeranggeh. Jadi ambillah daya yang dipinjamkan oleh Allah itu. Nah, kita lihat terusannya biar lebih paham. Loh, kalau gitu berarti manusia nggak bebas. Katanya Mas ini bebas. Manusia itu bebasnya di mana? Bebasnya di milih. Sekarang ngaji ini kita hentikan sekarang apa nunggu jam 10? Itu kita bebas milih. Tapi bebas milih itu tidak menghasilkan perbuatan. Begitu kita mau pulang beneran, itu butuh daya dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih dayanya, kita pingin pulang itu loh nggak bisa, nggak jalan. Mungkin nggak jadi, mungkin ada halangannya, mungkin tiba-tiba sikilmu kram, keringgingan, jadi bangkitnya lama, jadi macam-macam. Jadi manusia bebas milih, tapi ketika pilihan itu mau direalisasikan butuh daya dari Allah. Kamu boleh
pokoknya Pak, saya putuskan semester ini saya sudah punya pacar. Boleh kamu milih gitu. Tapi kamu dapat pacar beneran, itu kamu butuh daya dari Allah, bukan keputusanmu sendiri. Nah, jadi manusia bebas berniat, bebas milih, bebas berkehendak, bebas merancang perbuatan. Tapi begitu perbuatan itu dijalankan, butuh daya dari Allah. Maka tidak ada perbuatan yang bukan perbuatannya Allah. Semua perbuatan itu hakikatnya perbuatannya Allah. Itu yang bikin orang terus ngeritik Imam Asy'ari. Katanya banyak orang, Imam Asy'ari ini mikirin bulet, ujungnya juga Jabariyah. Ya ora apa-apa lah. Yang penting kan kasep. Kasep bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda jadi kasep, kalau bahasa Jawa jadi kasat. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, semua perbuatan itu perbuatannya Allah. Di samping kita juga tidak bisa mengontrol perbuatan, kita juga tidak bisa mengubah perbuatan, mengubah daya dari Allah. Ya di banyak buku biasanya dikasih contoh itu. Misalnya kita pinginnya, misalnya ada orang milih jadi kafir. Ketika dia milih jadi kafir itu, pinginnya kafir itu kan benar, yang tidak kafir yang salah. Tapi tidak bisa, keinginanmu jalan, karena kafir tetap jelek. Ketika kamu milih mukmin, pinginmu jadi orang mukmin yang baik itu, yang santai, yang tidak usah macam-macam, pokoknya dapat. Tapi ternyata tidak. Beriman itu syaratnya harus serius, sahabat, sholat, zakat, puasa, panjang ceritanya. Berarti apa? Kita tidak bisa kontrol perbuatan kita. Maumu kan, saya pengen ngaji terus Pak sampai jam 1:30 tanpa ngantuk, tidak bisa kan? Berarti apa? Kita tidak bisa ngontrol perbuatan. Kalau kita nggak bisa ngontrol, berarti yang nyetir siapa? Allah. Yang punya daya sejati itu Allah. Karepmu sih belajar terus, ternyata tidak bisa, ada jalanannya. Tidak usah menyesal, karena memang kita tidak punya daya. Yang punya daya itu Allah. Semua perbuatan itu perbuatannya Allah. Ini yang biasanya orang susah sadar, dianggapnya dia berkuasa, padahal tidak. Yang punya kuasa itu Allah. Kalau Allah tidak meminjamkan dayanya, kita nggak bisa apa-apa. Makanya di banyak kasus kan banyak kiai bilang, carilah ridhonya Allah. Karena kalau Allah ridho, kamu dikasih dayanya. Kalau kamu dikasih daya, ya apapun yang kamu lakukan akan kejadian. Tapi kalau nggak dikasih daya, ya nggak kejadian. Semuanya penguasanya Allah. Oke. Nah, jadi cuma saya tambah satu sebelum ngomong keadilan. Daya yang dimaksud ini untuk tindakan yang sifatnya pilihan, katanya Imam Asy'ari, bukan tindakan involunteer. Apa sih tindakan involunteer itu? Gini loh, kalau kamu kena AC itu, terus badanmu greges. Greges ini involunteer, ini bukan pilihan. Sama-sama penentunya Allah, tapi ini bukan pilihan. Ini nggak masuk hitungan kasab, bukan daya perolehan, karena otomatis. Tapi kalau kita akhiri saja ngajinya sekian, ini pilihan, keputusan kita. Ketika kamu gerges kan kamu nggak bisa memutuskan, mbok saya nggak usah gerges, kan nggak bisa, di luar dayamu. Maka ini bukan pilihan bebas, nggak ada hubungannya sama manusia, bukan pilihan manusia. Sebenarnya ini teori yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bebas secara hakiki, dia menentukan nasibnya sendiri A sampai Z. Buktinya kamu nggak menguasai bahkan perbuatanmu sendiri. Bahkan kayak tadi yang involunteer itu kan kita nggak menguasai. Kamu pinginnya sehat terus, ternyata ya sakit juga. Itu berarti hidupmu bukan dalam kekuasaanmu.
sejago-jagonya kamu. Bahkan seandainya Tuhan nggak turun tangan, nggak masuk terlibat pun, sebenarnya kita susah untuk bebas full. Kamu mikirmu bebas, tapi opo yo itu bebas. Saya mikir bebas Pak, saya pinginnya A, B, C, D. Kalau ditelusuri keinginanmu A, B, C, D itu sebenarnya bukan keinginanmu sendiri, tapi mungkin pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C, dan seterusnya. Jadi hakikat hidup kita memang seperti itu. Karena itu orang yang bahagia itu bukan orang yang punya hasrat tak terbatas untuk bebas, tapi orang yang ngerti batas di mana dia harus maju, di mana dia harus mundur. Itu yang kalau di filsafat disebut bijaksana. Kalau di iklan disebut salon pas, mau ini pas, mau itu pas. Ya, jadi belajar filsafat itu nyari keseimbangan ini tadi. Biar kamu paham kapan kamu harus maju, kapan kamu harus mundur. Waktunya kamu maju kok kamu mundur, waktunya kamu mundur kamu maju, ya hidupmu akan pontang-panting. Waktunya harus nembak, kamu diem aja, begitu ditembak orang kamu stres. Salahmu dhewe ini, dikasih kesempatan kok diem aja. Kenapa? Nggak pintar membaca situasi. Kamu harus ngerti batasmu, harus ngerti. Makanya di antara dalilnya Imam Abu Hasan Asy'ari kan pakai yang Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun itu. Sama ayat faqad barnahu takdiro. Jadi setiap makhluk yang diciptakan Allah itu ada takdiro, ada kadarnya. Pahami kadarmu, hidupmu akan bahagia. Kalau kamu overdosis atau di bawah dosis dalam hal apapun, kamu akan sumpek. Jadi cerdaslah membaca itu. Kalau enggak ya kamu nanti sumpeknya lama. Kenapa kok kuliahmu lama nggak selesai-selesai? Biasanya karena kamu nggak cerdas menghitung kadarmu sendiri. Ya kalau merasa lemah di materi, ya kamu harus kuat di pendekatan personal misalnya. Itu kadar. Kalau nggak paham, ya gimana caranya? Jadi itu namanya faqad darnahu takdiro. Kamu harus ngerti takdirnya. Nggak mungkin seruangan ini pinter filsafat kabeh, nggak mungkin. Pasti 1-2 menangkapnya sesuai kadarnya masing-masing. Dan makanya orang paling bahagia itu orang yang kenal dirinya sendiri. Kenal dirinya sendiri apa? Ngerti kadarnya. Enak kalau kamu ngerti kadarmu. Kalau kamu suka tidur, ya kira-kira berapa jam sehari yang tidur yang bikin kamu nyaman. Setiap orang kan beda-beda. Kalau suka makan juga begitu. Kalau di bawah kadar kamu pusing, di atas kadar juga kamu mabuk. Nah itu pelajaran dari filsafat kebebasan yang utama itu sebenarnya. Bukan gimana caramu melampiaskan kebebasan, tapi sejauh mana kamu ngerti batas bebasmu. Di situ ajaran kebebasan dapat makna, bisa memberikanmu sesuatu. Kalau sekedar sakarepe dhewe, setiap orang bisa. Yang sumpek kan efek dari sakarepe dhewe itu tadi. Maka biar tidak jadi sumpek, kadarnya harus kalian pahami. Ya kalau dalam agama maksudnya kayak Imam Asy'ari tadi, segalanya sudah dikadar oleh Allah, daya berasal dari Allah. Allah ngasihnya sesuai kebutuhan kita, sesuai kepentingan kita. Tinggal kita mau milih untuk melakukan atau tidak. Itu kasab. Terus, nah implikasinya apa? Implikasi dari kasabnya Imam Asy'ari nanti masuk ke pikirannya Imam Asy'ari tentang keadilannya Allah. Dia agak beda sama Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, orang baik, orang Islam, orang soleh pasti masuk surga, Allah pasti adil. Yang jahat pasti masuk neraka, pasti disiksa. Itulah namanya keadilan. Katanya Imam Asy'ari nggak begitu. Yang semua skenarionya Allah kok, daya juga dari Allah.
boleh kok kadang-kadang Allah ada orang jahat dimasukkan surga suka-suka Allah. Wong Allah itu dia penciptanya. Analoginya kan itu, katanya di Imam Asy'ari, misalnya kalau kita menciptakan barang atau memiliki sesuatu yang berharga, tapi sesuatu yang berharga ini kok kita taruh di tempat yang tidak berharga. Misalnya kamu punya HP terbaru Samsung yang S7, S8. Ya, itu Samsung itu lebih pintar. Kalian S2, S1 aja nggak lulus-lulus. Itu sudah sampai S7 misalnya, terbaru. Kok malah kamu taruh dalam WC? Apa boleh? Katanya, ya boleh aja wong HP-HPmu sendiri. Ya kan? Sama kayak alam semesta ini. Ini kan ciptaannya Allah. Kalau Allah mau, ada orang kiai sejak kecil, ulama ditaati orang malah dimasuki neraka. Gimana tuh Allah itu? Suka-suka Allah. Itu berarti Allah nggak adil. Adil. Cuma adilnya Allah di luar kerangka berpikir keadilan kita. Aja dipadake. Gitu loh. Adil versi manusia tidak sama dengan adil versi Allah. Mungkin kita nganggapnya tidak adil, tapi itu keadilan. Pak, ini loh ada orang kok miskin terus. Loh, kamu lihatnya cuma yang miskin itu. Mungkin kamu lihat di skala yang lebih luas, justru miskin ini penting. Loh, kalau tidak ada orang miskin, kamu sedekah kemana? Kalau nggak ada orang miskin, menteri sosial, menteri pemberdayaan itu kerjanya apa? Kalau nggak ada orang miskin, mana siapa yang mau jadi buruh? Siapa yang mau? Ada penting. Jadi kamu nggak boleh menggugat keadilan Allah. Allah pasti adil. Hanya saja mungkin kita seringkali terlalu egois, mikirin perspektif kita sendiri, tidak melihat perspektif yang lebih besar. Dan Allah itu berada di luar perspektif manusia. Allah ngerti, dia punya skenario sendiri. Ya kan? Ya kayak tiba-tiba, kayak ceritanya Nabi Musa sama Khidir itu kan, ada anak kecil nggak ngapa-ngapain, lagi main-main di luar, tiba-tiba dibunuh. Oh, itu kejahatan luar biasa. Kalau ada KPAI itu langsung, ya kan? Anak kecil nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dibunuh. Tapi kan kalau ilmu kita kayak Khidir, ngerti ke depannya kayak gimana, kita, oh iya ya wajar ya dibunuh. Sudah ditumpangi orang, naik kapal, di tengah jalan kapalnya malah dilubangi. Tidak tahu terima kasih, tidak masuk akal itu. Ya kan, tidak adil dia. Bayar aja enggak, dikasih tumpangan malah ngerusak. Ya kan, mikir kita sempit sebatas itu. Tapi kalau jangkauan wawasannya jauh, kita baru ngerti, oh ya malah selamat yang dilubangi tadi. Itu baru sedikit itu. Sementara Allah ya, karena dia menciptakan, wawasannya ad-dunya wa ma fiha. Jadi dia lebih ngerti. Jadi kalian gak usah ngenes, Pak saya itu gimana ya Allah itu ya, sudah miskin, jelek, bodoh, terus wah susah Pak saya itu, Allah gak adil. Kan kamu sering gitu loh. Lihat di skala yang lebih luas. Jangan-jangan itulah keadilannya Allah. Justru kamu yang kayak gitu jadi perhatian. Kalau wajahmu standar kayak yang lain dicuekin, tapi kan unik kan, eksotis loh kamu, beda sama yang lain kan gitu. Jadi itulah keadilannya Allah. Itu loh. Itu pikirannya Imam Asy'ari. Jadi mungkin besok ada orang jahat tapi dimasukkan surga sama Allah. Allah yang lebih tahu. Itu tetap adil. Allah ngerti skenarionya. Itu kan kayak humor, ada sopir bis yang dimasukkan surga duluan dibandingkan kiai. Karena sopir bis itu banyak bikin orang ingat sama Allah, sementara kiai bikin orang lupa. Karena kalau kiai ceramah, orang ngantuk. Sementara kalau sopir bis lagi ugal-ugalan, orang istighfar semua. Jadi dia masuk surga duluan. Loh, itu kan jangan-jangan Allah mikirnya juga sejauh itu. Jadi ini sopir bis harus masuk duluan, ini bikin orang istighfar terus tiap hari. Oke, itu keadilan Allah. Terakhir, menurut saya yang menarik, ideologinya Asy'ari ini termasuk yang kasar adalah kita beragama harus optimis, jangan putus asa. Merasa banyak dosanya tenang aja.
masih ada kemungkinan selamat. Yang penting kita mukmin. Pak, dosa saya nggak tertanggungkan, Pak, gampang. Masih ada 3 peluang. Yang pertama, Allah itu Maha Pengampun. Bisa kok kita nanti diampuni oleh Allah. Apa sih susahnya Allah mengampuni? Allah tidak kurang apa-apa dan tidak. Kita dimasukkan neraka juga Allah nggak rugi apa-apa, juga tidak untung apa-apa. Jadi semuanya serahkan pada Allah, katanya Imam Asy'ari. Yang kedua, masih ada kemungkinan kita ditolong oleh Rasulullah, dapat syafaat. Maka pinter-pinterlah ngerayu Rasulullah, dekati mulai sekarang, banyak-banyak baca sholawat, kan gitu. Karena ada kemungkinan gitu. Karena kalau Rasulullah yang ngomong, Allah itu tidak mungkin bisa bantah. Ya kan, kekasihnya, pacarnya. Kayak kamu aja yang pacarmu ngantuk-ngantuk disuruh jemput, kan kamu paksain jemput. Apalagi Allah sama Rasulullah. Jadi tenang, masih ada kesempatan. Yang terakhir, saat pesan-pesannya, ya mungkin kamu nanti mampir di neraka sebentar. Jangan khawatir, sebentar aja kok. Nanti akhirnya akan dinaikkan ke surga. Kalau Allah sudah bosan, bosan lihat kamu di neraka terus, terus dibawa ke neraka, ke surga. Sudahlah, kamu ke surga aja, ganti yang lain, kan bisa jadi kayak gitu. Jadi itu namanya optimisme teologis. Jangan gampang ngafir-ngafirkan orang, bid'ah-bid'ahkan orang, nyalah-nyalahkan orang. Jangan-jangan yang kamu salah-salahkan itu besok duluan, karena diampuni dulu sama Allah. Wah, dosamu habis, jangan-jangan kamu memang kafir, tapi karena dicaci maki terus, dosa kafirmu entek. Jadi langsung diampuni. Sementara yang bagus, yang tiap hari mencaci maki, kualik malahan dia dapat banyak. Jangan-jangan kamu orang bener, orang lurus, tapi kok tiap hari caci maki, kualik sekarang. Kamu disuruh mampir dulu di neraka. Itu optimisme teologis. Maka ini sebenarnya ajaran moralnya Asy'ari. Ketemu siapapun, termasuk para pendosa besar, jangan merendahkan, mencela, karena dia masih bisa selamat. Yang enak kan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan, ketemu siapapun posisikan dirimu di bawahnya. Kalau ketemu orang sesat, ya bayangkan, wah ini dia sekarang sesat, kalau besok tobat dia selamat. Sementara saya ini merasa benar, tapi besok kalau lupa terus tersesat, aku yang sesat. Kan bisa gitu. Kalau ketemu anak kecil, wah ini anak kecil dosanya masih sedikit, sementara aku sudah besar, dosaku banyak. Kalau ketemu orang lebih tua, wah ini lebih tua, pahalanya mesti lebih banyak, sementara aku masih muda, pahalaku masih sedikit. Ketemu orang pinter, wah ini orang pinter, amalnya mesti banyak, sementara aku masih bodoh. Ketemu orang bodoh, wah ini orang bodoh, kalau salah dia tidak ngerti, sementara kalau aku pinter, saya akeh salah, dosanya double. Jadi kamu tidak memposisikan dirimu di atas. Itu yang sebenarnya pesan moral dari optimisme teologisnya Imam Asy'ari. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita dengan Abu Hasan al-Asy'ari, tokoh yang kontroversial juga dalam dunia teologis, karena di beberapa tempat dia dianggap tidak konsisten. Tapi saya bilang tadi, membaca Imam Asy'ari, perhatikanlah konteksnya. Dia sedang mengkritik siapa, melawan siapa. Tidak semata-mata kamu gandengkan pikirannya yang awal sama yang akhir. Sama kayak ngaji filsafat ini, kalau kalian jejer semua isinya ngaji, ya mesti banyak yang tabrakan. Kadang ngomong Ibnu Arabi, kadang ngomong Kalma, kadang ngomong Nietzsche, itu kan tidak karu-karuan isinya. Dan rasanya kok bener kabeh. Itu mungkin kalau kamu pingin janjane pikirannya Wak Faiz itu gimana ya, itu kamu bingung dewe mesti. Wong saya nggak pernah ngomong pikiranku sendiri kan. Tiap ini kan selalu jadi juru bicaranya orang-orang ini, siapapun orangnya. Ya kalau kamu jeli mungkin bisa narik dikit-dikit janjane perspektifku itu kayak gimana. Jadi itu untuk Abu Hasan Asy'ari. Tradisi kalam sudah untuk kebebasan. Minggu depan kita masuk ke tradisi tasawuf.
Kita ketemu dengan Ibnu Arabi. Sesi terakhir kita untuk filsafat kebebasan, bulan Agustus. Nanti September temanya apa masih belum terbayang. Yos, semoga masih ada daya yang diberikan Allah untuk kita ngaji sakuate. Kan ini juga dayanya dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih daya, ya mungkin kita tidak akan ngumpul di sini tiap malam Kamis. Nah, semoga daya itu diiringi keridhoannya, karena kalau Allah sudah ridho, apa-apa mesti lancar. Dan semoga kalau